Puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada seperti kita yang ada saat ini. Dan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita akan pujikan Laksana Raja Wali terbang tinggi. Haleluya. Laksana Raja Wali, ku terbang tinggi, melintasi langit biru dengan kekuatan sayapnya. Laksana Raja Wali, ku terbang tinggi, atasi persoalan hidup dengan gagahnya kuasa Allah. Katakan ku terbang tinggi, ku terbang tinggi, bagai Raja Wali. Semakin tinggi dalam kemuliaan Yesus, ku terbang tinggi, ku terbang tinggi, lebih tinggi lagi, atasi persoalan hidup dalam kuasa Yesus. Katakan Laksana Raja Wali, ku terbang tinggi. Laksana Raja Wali, ku terbang tinggi, melintasi langit biru dengan kekuatan sayapnya. Laksana Raja Wali, ku terbang tinggi, atasi persoalan hidup dengan gagahnya kuasa Allah. Katakan ku terbang tinggi, ku terbang tinggi, haleluya, bagai Raja Wali. Semakin tinggi, haleluya, dalam kemuliaan Yesus, ku terbang tinggi, lebih tinggi lagi, atasi persoalan hidup dengan kuasa Yesus. Katakan ku terbang tinggi, haleluya, ku terbang tinggi,
Kami terbang tinggi bersama-Mu Tuhan, sebagai Raja Wali. Haleluya. Semakin tinggi dalam kemuliaan Yesus, ku terbang tinggi, ku terbang tinggi, lebih tinggi lagi, atasi persoalan hidup dalam kuasa Yesus. Sekali lagi katakan, ku terbang tinggi, ku terbang tinggi, bagai Raja Wali. Semakin tinggi dalam kemuliaan Yesus, terbang tinggi, lebih tinggi lagi, atasi persoalan hidup dalam kuasa Yesus, atasi persoalan hidup dalam kuasa Yesus. Haleluya, kami mau terbang tinggi bersama-Mu dengan kekuatan sayap-Mu. Haleluya, haleluya, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau mengatasi persoalan hidup dengan kekuatan kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu kami mau terbang tinggi Tuhan. Bersama-Mu kami naik dan naik lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, nama-Mu berkuasa. Biar nama-Mu ditegakkan di tempat ini Tuhan. Haleluya, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan, karena nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Haleluya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih akan kehadiran-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup menjamah dalam kehidupan kami. Kami memuji, besarkan nama-Mu Tuhan. Biarkan roh puji-pujian itu ada di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Sebab hanya dekapmu jiwaku tenang. Katakan, daripadamu pertolonganku, pertolonganku. Allah yang ku percaya tetap selamanya. Allah yang ku percaya setia dan tenang. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia. Allah yang ku percaya. Oh haleluya. Kau terangi jalanku saat gelap datang, saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Sebab hanya dekat-Mu, haleluya, jiwaku tenang. Daripada-Mu pertolonganku, Allah yang ku percaya tetap selamanya. Allah yang ku percaya setia dan tenang. Oh, bagai gunung batu yang tak akan goyah, janji-Mu setia. Allah yang ku percaya tetap selamanya.
Allah yang ku percaya. Haleluya. Karena kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah yang dahsyat. Itulah sebabnya hati kita percaya kepada Dia sekalipun persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi Allah menjadi kekuatan kita. Allah lah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat duduknya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat duduknya. Haleluya. Allah bangkit bersorak. Kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan Allah bangkit, bangkit bersoraklah. Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah. Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat tempat duduknya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kebaikannya setiap saat mengalir di dalam kehidupan kita bagaikan sungai yang tidak akan pernah menjadi kering. Itulah sebabnya kita katakan satu hal telah kupinta kepada Tuhan, dan ini yang kuingini. Haleluya. Diam di dekat Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin. Haleluya.
pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku malu, tiada ku gentar, sama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut, karena kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menyertai dalam langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, haleluya, penuntun hidupku, amin, buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan yang kita percaya, kita akan rasa aman. Bersama dengan Tuhan yang kita percaya, kita akan tenang. Haleluya. Amin. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu percaya. Haleluya. Kita berani untuk melangkahkan kaki kita, karena janji Immanuel itu senantiasa menyertai dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Tuhan hadir bagaikan tiang awan dan bagaikan tiang api yang menuntun kita. Haleluya. Katakan, ku tak
perlu khawatir terhadap apapun. Haleluya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, terus melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Katakan, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Haleluya. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, terus melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi
kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik buat hidup kami. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang cukup menyulitkan kehidupan kami, sekolah anak-anak kami, pekerjaan kami, tetapi kami percaya karena Engkau adalah satu-satunya Allah pencipta yang berkuasa atas kehidupan kami manusia, khususnya kami umat-umat-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya kuasa Tuhan akan terus menjaga, melindungi kami, baik keluarga kami semua dimanapun mereka berada, sampai nanti kami berjumpa Tuhan di dalam awan-awan yang mulia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, pagi yang indah ini kita akan sama-sama melihat tentang Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, kita sudah melihat tentang kematian Tuhan, penguburan Tuhan, kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan. Ya, di season yang kelima ini kita akan lihat tentang Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita semua ikut membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9 ya sampai ayatnya yang ke-11 ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga." Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Kita sudah membaca ayat-ayat tentang ya kenaikan Yesus ini. Ya, dikatakan Yesus ini ya yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ya, mengapa malaikat berkata Yesus ini? Haleluya. Ya, ternyata ya malaikat itu tahu ya setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya akan muncul ya Yesus yang lain. Ya, sekarang banyak ya tempat baik di Korea, baik di Tiongkok ya, ada orang mengaku dirinya adalah Yesus. Haleluya, perwakilan Yesus satu-satunya dan lain sebagainya. Haleluya. Itu sebabnya saya pikir malaikat perlu mengingatkan kita bahwa Yesus ini bukan Yesus yang lain. Yesus yang satu-satunya ini. Ya, mari kita baca ya dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-4. Ya, kamu sabar saja jika ada seorang yang memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Ya. Jadi Paulus sempat menegur kepada jemaat di Korintus, ya, kenapa mereka bisa menerima ajaran-ajaran yang lain, ya, yang atas nama Yesus, tapi Yesus yang lain. Ya, bukan Yesus yang sudah naik ke surga, bukan Yesus yang mati buat dosa kita, ya, bukan Yesus yang akan datang kembali. Haleluya, ya. Itulah sebabnya Paulus ya tegur jemaat di Korintus. Bagaimana kamu bisa sabar saja
Bagaimana kamu bisa menerima hal-hal seperti itu? Ya, bukankah ini adalah bidat-bidat, sekte-sekte? Ya, dengan pengajaran yang tidak benar, ya. Nah, dalam Matius 24 ayat 30, ya, Matius 24 ayat 30, ya. Dikatakan Yesus itu akan datang, ya, dengan awan yang di surga, awan yang di langit, ya, dengan cara yang sama, ya. Dia pergi dengan dijemput awan, dia datang, ya, dengan, ya, disertai awan. Ya, demikian juga dalam Zakaria pasal 14 ayat 4. Ya. Pada waktu itu, ya, kakinya, yaitu kakinya Yesus, ya, akan berjejak di Bukit Zaitun. Haleluya, ya. Jadi tempatnya sama, ya, caranya juga sama. Ya, ini yang dimaksud malaikat. Ya, supaya kita jangan sampai, ya, keliru. Wah, Yesus datang di, ya, di Inggris, Yesus datang di Jepang, ya, Yesus datang di Peking. Tidak ada itu. Tidak ada ceritanya, ya. Sama-sama dia akan datang menginjakkan kakinya atau menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, bagian A yang pertama, kita akan melihat tentang waktunya. Ya, kapan waktunya Tuhan Yesus datang? Ya, kita sudah sering dengar, wah, Tuhan Yesus akan datang sekian-sekian, ya. Ya. Nah, dalam Matius 24 ayat 36 dengan jelas sekali, ya, Tuhan Yesus mengatakan tentang hari dan saatnya itu, ya, dikatakan tidak seorang pun yang tahu. Ya, tidak seorang pun yang tahu. Haleluya, malaikat tidak tahu, ya, Yesus sebagai anak Allah tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Ya, jadi jelas, ya. Jadi jangan kita, ya, dengar-dengar, coba-coba menerima, ya, ajaran, wah, ini Yesus datang nih, ya, tanggal sekian, tahun sekian. Nggak ada, ya. Namun sekalipun Tuhan Yesus sudah menegaskan begitu jelas, ya, tetapi masih banyak nubuatan-nubuatan tentang hal itu yang beredar. Ya, saya tidak mau cerita tentang yang lama-lama, ya, sebab sejak tahun 100 tahun sesudah Masehi pun sudah ada, ya, menubuatkan Yesus akan datang sekian-sekian. Tapi saya mau coba yang belakangan saja, ya, mulai 1873, ya. Ya. Ada seorang yang namanya saya tidak sebut, ya, dia adalah pendiri dari Saksi Yehowa. Ya, dia memprediksikan, ya, Tuhan Yesus akan datang pada tahun 1873 atau 1874. Ya. Ya, tapi ternyata apa yang dia katakan itu meleset. Ya, lalu dia gantikan, oh, saya salah, berarti 1878, tahun 1878. Haleluya. Kemudian dia molor lagi, dia katakan, oh, salah itu, ya, yang benar 1914, ya, 1914. Lalu dimundur lagi 4 tahun jadi 1918. Ya. Ya, kemudian murid-murid mereka, ya, mengatakan, oh, enggak, ya, kedatangan Tuhan Yesus itu tahun 1975. Ya. Dan akhirnya, ya, murid-muridnya dari pendiri Saksi Yehova ini mengatakan, ya, 1979. Ya, tapi ternyata apapun yang dikatakan, ya, itu enggak benar. Ya. Ya. Nah, tokoh dari Children of God, kita tahu, ya, Children of God, ya, meramalkan Yesus akan datang pada tahun, ya, 1972. Sekarang sudah tahun berapa? 2020, ya. Ternyata Tuhan Yesus belum datang. Haleluya, ya. Yang lainnya memprediksikan Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 11 sampai tanggal 13 September, ya, tahun 1988. September. Haleluya, 1988. Ya, dan apa yang dia ramalkan ini, ya, didukung oleh Bapak Tuhan, ya, yang pernah datang ke Indonesia juga. Haleluya, ya. Di Korea juga, ya, ada seorang meramalkan pada tanggal 28 Oktober
1992 ya Tuhan Yesus akan datang. Ya, tadi tanggal 28 Oktober 1992. Ya, ternyata yang datang siapa? Bukan Tuhan Yesus, polisi datang menangkap dia. Ya. Kenapa? Telah membuat satu kekacauan. Ya. Demikian juga di Rusia, ya, ada 35 orang ya yang meramalkan Tuhan Yesus akan datang pada bulan Mei 2008, ya. Lalu mereka 35 orang ini ya menyembunyikan diri dalam satu gua ya selama 6 bulan. Haleluya. Ya. Tapi akhirnya apa? Ya, mereka tunggu-tunggu tidak datang. Ya, bahkan pemimpin mereka akhirnya jadi ya kurang sehat pikirannya. Ya, sehingga harus menjalani terapi. Ya, bahkan akhirnya mau bunuh diri. Haleluya. Ya, dan sebagainya. Ya. Yang lain mengatakan ya Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 21 Mei ya 2011 tepat pada pukul 6 petang. Wah, ini lebih hebat lagi. Ya, tapi akhirnya semua itu tidak ada yang terjadi. Ya, jadi itu memang manusia itu pada umumnya suka ya bikin ramalan-ramalan. Ya, mungkin ya kalau berhasil nanti dia akan ya terkenal dan sebagainya. Ya. Nah, yang penting pagi ini kita akan lihat tentang tanda-tanda. Bahwa itu bagian B. Ya, tadi bagian A dengan bagian B, kita akan lihat tentang tanda-tanda. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tangganya enggak ada yang tahu. Memang sengaja tidak diberitahu. Tapi dari tanda-tandanya kita bisa lihat. Ya. Nah, yang pertama, tanda yang pertama dalam Matius 24. Kalau kita baca ayat 4 sampai 8, ya, yaitu ditulis tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dunia ini. Ya. Ya, ada 3 hal yang terjadi. Ya, yang pertama perang. Ya, yang kedua kelaparan. Yang ketiga gempa bumi. Ya. Itu baru tanda-tanda awal. Haleluya. Ya. Dan dalam ayat 5 mengatakan ya akan muncul Kristus yang palsu. Ya, jadi peristiwa yang terjadi di dunia ini ya diselipi dengan munculnya ya Kristus yang palsu. Sebab itu dalam ayat 4 ya mengatakan ya kita jangan sekali-kali mau tertipu. Ya. Oh, Yesus di sana, Yesus di situ, nggak ada itu. Haleluya. Ya, kenapa? Semua itu baru ya permulaan dari penderitaan. Ya, seumpama seorang ibu yang mau melahirkan ya, awalnya ada sakit, ya. Agak lambat, tambah lama ya bayinya mau lahir tambah lama tambah cepat. Ya, demikian juga ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini menjelang kedatangan daripada Tuhan Yesus. Perang akan semakin ya banyak, ya kelaparan akan terjadi mana-mana, demikian juga gempa bumi. Yang kedua, ya, bukan hanya terjadi di dunia itu sebagai tanda. Yang kedua, ya Matius 24 ayat 9 sampai 14, saya ulangi, Matius 24 ayat 9 sampai 14. Yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di gereja. Ya, jadi kita akan lihat perkembangannya gereja seperti apa. Ya, dikatakan kamu akan disiksa, akan dibunuh, ya, akan dibenci karena nama Yesus. Ya, dan banyak orang akan murtad, saling menyerahkan, bahkan saling membenci. Haleluya. Ya. Dalam ayat 11 dikatakan ya munculnya nabi palsu. Ya, tapi sekali lagi dikatakan jangan sampai kamu tertipu. Jangan mau kamu dibohongi. Ya, di Korea sekarang ada gereja yang namakan dirinya sebagai langit dan bumi yang baru. Ya, di Tiongkok sekarang ada namanya kilat dari sebelah timur. Ya, mereka mengaku
ya, dalam Matius 24 ayat 27 itu ayat yang dipakai, kilat akan memancar di timur sampai ke barat, ya, dan kata, kok ini dari Tiongkok ini, ya, kan kok itu di timur. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Mereka mengaku, ya, adalah wakil Kristus yang satu-satunya. Ya, yang di Tiongkok itu wanita, ya, seorang ibu wanita, dia mengatakan, ya, ya, dulu yang pertama Yesus datang sebagai laki-laki, ya, sekarang kedatangan yang kedua perempuan. Ya, dan lucunya, ya, cara-cara yang mereka gunakan itu, ya, mirip mafia. Ya, bisa dibujuki orang itu, ya, dikasih minum mabuk, lalu difoto dalam keadaan telanjang, ya, lalu diperas, ya, kalau nggak mau, ya, mereka main kasar, dipukul, ya, sampai cacat, bahkan sampai ada yang meninggal, ya, ya, dan mereka diajari doktrin, ya, mereka nggak perlu merhatikan keluarga, ya, nggak perlu orang tua, anak, istri, semuanya. Yang penting ada Tuhan di dalam hatimu. Yang penting ada Tuhan di hidupmu. Ya. Nah, mengapa, ya, ditulis munculnya nabi palsu? Ya, kenapa? Karena gereja lebih percaya kepada nabi palsu daripada Kristus palsu. Ya, kenapa? Ya, karena nabi palsu bisa menggunakan mujizat-mujizat. Haleluya, ya, bisa menggunakan nubuatan-nubuatan. Ya, kata Paulus, dengan kata-kata yang manis. Haleluya, menipu. Haleluya, sehingga gereja Tuhan gampang, ya, terpengaruh dengan mujizat, kata-kata janji-janjinya yang hebat, ya. Haleluya, ya. Sebab itu dari 1 Tesalonika 2 ayat 5, ya, Paulus mengingatkan, ya, mereka menggunakan kata-kata yang manis, tetapi ingat, hati mereka penuh loba. Haleluya, ya, perlu ketamaan, ya, perlu, ya, untuk memanfaatkan kita kalau kita tidak tahu siasat mereka. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 3, mereka selalu menjanjikan damai. Oh, damai, aman, enggak apa-apa. Ya, virus ini enggak ada masalah. Ya, padahal kita tahu firman Tuhan mengatakan melalui semua bencana yang ada, kita untuk merendahkan diri. Mohon kemurahan Tuhan, bertobat, tinggalkan jalan yang salah, cari wajah Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, ini yang jarang, ya, diungkapkan. Ya, mereka hanya janji, wah, sehat, kuat, kaya, ya, terkenal, naik, tidak turun, dan lain sebagainya. Akan memberi pinjam, tidak akan minjem. Ya, semua yang enak-enak yang dijanjikan. Hati-hati, ini terjadi di gereja. Ya, sebagai umat Tuhan, kita harus tahu, ya. Yang ketiga, ya, dalam Matius 24, kalau sudah membaca ayat 15 sampai 28, ya, 15 sampai 28, ya, mencatat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di Timur Tengah. Ya, di daerah Yerusalem Timur Tengah, ya. Sebab itu ayat 15 mengatakan, jikalau engkau melihat yang keji itu, ya, berdiri di tempat yang kudus, kamu harus lari ke atas gunung. Haleluya, ya, yang keji itu adalah antikris. Ya, kalau antikris, ya, sudah berdiri di tempat yang kudus, mengaku dirinya sebagai Allah, ya, dan minta untuk disembah, ya, firman Tuhan katakan kamu harus lari ke gunung. Haleluya, ya, puji nama Tuhan, ya. Nah, di tahun 169, ya, tahun 169 sebelum Masehi, ya, ada seorang raja, yaitu Antiokhia IV, ya, dari Seleukia, kerajaan Seleukia, ya, yang mengaku dirinya sebagai dewa yang muncul. Ya, ya. Nah, ketika dia masuk ke Yerusalem, ia mempersembahkan daging babi di atas altar. Wah, ini tentu suatu hal yang sangat menjijikan bagi orang Yahudi. Kenapa? Babi itu haram. Ya, dipersembahkan di atas altar. Ya, yang harusnya bersih ke korban-korban yang kudus yang sudah ditentukan dalam kitab Imamat.
Ya, tapi dia masuk ke situ. Haleluya. Ya. Nah, di atas altar yang sudah ada waktu itu, ya, dia menempatkan altar dewa Zeus. Ya, di atas altar bait Allah. Coba saudaraku, ya, altar dikasih altar lagi di atasnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, bahkan ya dia menjadikan ya bait Allah itu, ya, bilik-biliknya itu ya jadi tempat pelacuran. Haleluya. Ya. Namun Tuhan tidak membiarkan semua ini ya berlarut-larut, ya. Sehingga ya hanya beberapa tahun saja ya tiba-tiba sakit. Ya, ya. Nah, ketika dia sakit hampir mati, ya, dia mengaku pada orang-orangnya ya bahwa semua itu karena dia telah berdosa kepada Allahnya, ya, orang Israel. Ya, dan dia mati di usia yang relatif muda, yaitu 52 tahun. Ya. Nah, dalam ayat 21 sampai ayat 22 yang sudah kita lihat tadi, ya, akan datang bencana yang besar. Ya, kalau bukan disingkatkan waktu itu, ya, maka umat pilihan pun akan ikut, ya, menjadi ya sasarannya. Ya, ya, tidak ada yang bisa luput walaupun umat pilihan Tuhan. Ya, tapi karena Tuhan menentukan waktu itu tidak boleh lebih, ya, sehingga umat Tuhan masih terpelihara. Haleluya. Ya. Sebab itu walaupun ada ya nabi-nabi yang orang yang mengaku dirinya nabi bisa mengadakan mujizat, ya, ayatnya sekali lagi katakan jangan percaya. Ya, yang perlu kita percaya apa? Firman Tuhan yang sudah ada ini. Ya, yang lain-lain, yang tambahan-tambahan dari kepintaran manusia jangan. Haleluya. Ayat 28 mengatakan di mana ada ya mayat, di situ ada burung nasar. Haleluya. Ya, untuk ini ada dua penafsiran, tetapi saya mengambil yang pertama, ya, yaitu burung nasar itu mewakili Yesus dan pemenang-pemenangnya. Ya, mereka akan pasti mengalahkan ya mayat-mayat ya yang di hadapan Tuhan tuh. Mereka tuh hanya mayat-mayat yang tidak ada gunanya. Ya, walaupun pandai membual, pandai membuat mujizat, ya, tapi tetap ya tidak ada gunanya. Yang keempat, tanda yang keempat, yang terakhir, ya, dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit. Ya, tadi di dunia, kemudian yang kedua di gereja, yang ketiga di Timur Tengah, sekarang terjadi di langit. Ya, ayat 29 mengatakan matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa di langit akan goncang. Haleluya. Ya, jadi dunia ini akan jadi gelap semua, gelap gulita. Ya, bahkan gelap gulitanya lebih dari gelap gulita yang pernah terjadi di Mesir. Ya, ketika Israel mau keluar ya dari negeri perhambaan. Tapi ingat, justru di tengah kegelapan yang begitu pekat, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dengan cahaya kemuliaannya untuk menerangi bumi ini. Ya, kita akan lihat itu dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, yang ketiga bagian C, apa sikap kita? Ya, kita nggak tahu kapan, kita cuma tahu tanda-tandanya. Ya, supaya kita tidak tertipu, apa sikap kita? Ya, Matius 24 ayat 42 sampai 44 mengatakan demikian, ya. Berjaga-jagalah dan sedialah karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang penting ya berjaga-jaga. Nggak perlu kita ikut meramalkan kapan Tuhan Yesus datang, nggak perlu. Haleluya. Yang penting berjaga-jaga. Ya, bersiap sedia. Ya, seperti Tuhan besok sudah datang. Sekarang kita jaga-jaga, meningkatkan hidup rohani kita. Persiapkan diri kita
ya, sebagai mempelai Tuhan, gereja Tuhan, gereja mempelai. Ya, kita harus persiapkan diri dengan baik. Kenapa? Karena anak manusia akan datang pada saat kita tidak duga. Ya, ketika kita sudah mulai ya santai-santai, jalan-jalan, nengok sana, nengok sini, senang-senang, makan, minum, membangun, kawin mengawinkan, maka Tuhan akan tiba. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bagian yang D, ya, apa tujuan Tuhan datang kembali? Ya, tadi sudah ada di bumi, tahu-tahu naik, ya, tahu-tahu mau datang lagi, ya. Kalau sudah membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat 11, ayat 13, ayat 15 sampai 16, ya, ia akan datang bersama-sama orang-orang kudusnya, ya, untuk menghakimi. Itu yang pertama. Ya, dunia ini memang akan dihakimi. Ya. Yang kedua, untuk memerangi dengan adil. Ya, memerangi ya mereka yang melawan ya dengan segala kemampuan mereka. Ya. Tuhan akan memerangi. Haleluya, dengan adil. Ya, yang ketiga, memerintah sebagai raja. Haleluya. Ya, jadi nanti semua ya bumi ini kuasanya ada dalam tangan Tuhan Yesus. Ya, Yesus jadi satu-satunya pemerintah. Ya, sebagai raja. Ya, sedangkan kita dalam Lukas 19 ayat 17 sampai 19, ya, Lukas 19 ayat 17 dan 19, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang setia, ya, akan berkuasa dan memerintah bersama Tuhan. Ya. Ya, jadi hamba yang baik. Nanti kita akan lihat yang setia. Haleluya. Ya, ada yang memerintah 10 kota. Ada yang memerintah 5 kota. Nah, dalam Matius 25 ayat 26 dan 30, tetapi hamba yang jahat dan yang malas. Ya, apa itu jahat? Jahat itu motivasinya tidak murni. Ya, ikut Tuhan, ya, supaya banyak teman, ya, bisa gampang pinjam uang, ya, bisa dapat bantuan, ya, melayani Tuhan supaya terkenal, ya, supaya kaya, ya, ya, itu semua punya motivasi yang murni, tidak murni. Ya, orang begini ketika Tuhan datang dia akan digolongkan, ya, pada golongan hamba yang jahat. Ya, yang malas, apa itu malas? Ya, dalam hal rohani tidak sungguh-sungguh. Ya, tapi yang dipikirkan itu hanya hal-hal yang jasmani melulu. Ya, melayani Tuhan, mikirkan, wah, nanti berapa itu ya amplopnya. Ya, itu yang dipikirkan. Ya, bukan membangun kerajaan Allah, tapi membangun kerajaannya sendiri. Ya, seperti yang pernah saya katakan, ya, habis ibadah langsung pergi ke restoran, wah, ini kita pesta kerajaan dan lain sebagainya. Ya, itu orang seperti ini, ya, akan Tuhan lemparkan, ya, di tempat yang paling gelap. Haleluya, ya, karena di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Kenapa? Mereka ya jahat, motivasinya tidak murni. Mereka malas soal rohani. Ya, yang dilihat hanya jasmani, terus jasmani. Ya, mengkokohkan kerajaannya sendiri. Haleluya, membangun ya kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan organisasi. Ya, sebagai penutup terakhir bagian E, ya, apa himbauan firman Tuhan? Ya, kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Ini ayat yang tidak asing, ya. Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, Tuhan janji. Ya, kalau kita setia sampai mati, iring Tuhan sampai akhir, walaupun ngalamin banyak kesulitan, kesukaran, ya, ya, nanti
kalau Tuhan datang, kita ketemu Tuhan, ya, kita akan dikaruniai, kita akan diberi mahkota kehidupan yang tidak akan layu. Ya, mahkota dalam dunia ini semuanya hanya sementara. Ya, tapi mahkota yang Tuhan berikan itu mahkota, ya, yang abadi. Ya. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 8, ayat 10 sampai 11 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Apa itu? Yaitu tentang zaman Antikris. Ya, dalam 7 tahun, ya, 3,5 tahun awal, 3,5 tahun akhir. Ya, 3,5 tahun awal Antikris masih bye-bye. Ya, orang Yahudi masih diizinkan untuk beribadah. Tapi di tengah-tengah 7 tahun, ya, di awal 3,5 tahun akhir, dia akan, ya, merobek semua itu perjanjian, yang menghapus semua perjanjian. Ya, dia akan berdiri di daerah mengaku dirinya Allah yang harus disembah dengan cara-cara yang keras, ya, dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya Tuhan akan melindungi kita. Ya, umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang dewa rohani, yang menjaga kesucian hidup, ya, dalam pikiran, hati, tidak punya keinginan daging duniawi. Ya, dia siap jadi mempelai karena berpakaian putih, ya, bersih, berkilau. Ya, mereka akan diangkat lebih dulu. Haleluya. Ingat, Tuhan berkata, Aku datang segera. Ya, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Ya, kita sudah disiapkan. Ya, tapi kalau di akhir, ya, hidup kita, akhir perjalanan iman kita, kita lengah, kita tergoda, ya, seperti, ya, jemaat di Galatia, awal dalam roh, akhir dengan daging. Maka, ya, mahkota kita, ya, akan diambil, diberikan pada yang lain. Ya, itulah sebabnya mari, ya, kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan, ya, aku minta pimpinan-Mu, pimpinan Roh Kudus, pimpinan firman-Mu, ya, agar aku tetap bisa berjalan, ya, sesuai dengan rencana-Mu, nah, dan aku berhasil, ya, nanti bisa memerintah dengan Engkau, ya, dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Mari kita naikkan sebuah pujian, ya, kita naikkan pujian kita, ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat
banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur rencanamu itu indah. Ya, dari kematianmu, engkau membayar dosa kami. Dari penguburanmu, engkau membuat hidup yang lama tidak muncul lagi. Melalui kebangkitanmu memberikan kemenangan, menjamin kami bisa berjalan dalam satu hidup yang baru. Ya, melalui kenaikanmu, engkau telah menjamin peperangan kami di dunia ini. Dan engkau telah memberikan karunia-karunia jabatan untuk gereja Tuhan. Ya, demikian juga ya, dengan kedatanganmu kedua kali, kau akan memberikan mahkota kemuliaan yang abadi bagi mereka yang sudah bertekun, yang sudah sungguh-sungguh mengikut engkau. Dari awal percaya mereka sampai akhir hidup mereka tetap setia. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah. Walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, tapi kami tetap satu dalam roh. Mari kita naikkan tangan kita akan naik masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu ya Bapa, di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan ikut menyertai kami kembali ke tempat kediaman, akan memberkati kami di kediaman kami masing-masing. Terima kasih Bapa, baik usaha pekerjaan kami yang sementara mengalami gangguan, baik pendidikan anak-anak kami, tapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, apapun yang kami kerjakan di rumah masing-masing sama seperti apa yang kami kerja hari-hari yang lalu. Nah, hati kami jadi semakin tenang, semakin teguh, karena kami tahu Tuhan Roh Kudus hadir di mana-mana. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan sudah dicukupi, ya, dalam kelemahan, ya, kebimbangan sudah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak. Kami yakin bersama Yesus kami tetap kuat menghadapi hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua